Oh my god. Patrick Jane dan Christina Fry sedang berkencan di restoran Giorgio. Christina tiba-tiba meraih lengan pelayan dan menjelaskan mendiang ibu pelayan itu kini bahagia dan paman Ed memberikan pesan, "Roll Tide." Pelayan itu pun terharu, menyatakan bahwa pamannya bernama Ed adalah pemain sepak bola di tahun 60-an di tim Crimson Tide. Roll Tide adalah sorakan pendukung untuk tim itu. Setelah pelayan itu pergi, Jane masih mengomentari tindakan Christina. Namun meskipun Jane masih tidak percaya, dia mulai sedikit mengalah. I'm sorry. Roll Tide. Tidak lama kemudian, pembicaraan mereka mulai mengalir. Jane tiba-tiba ingin pergi ke kamar mandi. Sambil memegang cincin kawinnya, Jane menunjukkan emosi yang bercampur aduk. Lalu dia kembali ke meja dan hendak mengatakan sesuatu kepada Christina. Tetapi teleponnya berdering. Jane, you need to come to the office. Right now. Jane dan Christina datang bersama ke CBI. Mereka sedang menonton video yang diunggah ke internet dengan cara pembunuhan ciri khas Red John. Pembunuhan terhadap seorang wanita. Jika ini benar perbuatan Red John, maka ini adalah perbuatan pertama kali yang dia unggah ke internet. Christina merasakan korban memang baru dibunuh baru-baru ini dan memprediksi bahwa jasad wanita itu akan segera ditemukan di dekat daerah perairan. Dan Rigsby muncul mengatakan patroli tol California melaporkan pembunuhan di daerah pantai dengan wajah senyum di dinding. Teman sekamarnya yang menemukan korban setengah jam yang lalu. Korban seorang mahasiswi bernama Marley Sparrow yang diyakini dialah korban yang ada di dalam video. Benar-benar di dekat perairan. Tim pun segera menuju ke sana. Christina mengajukan diri untuk ikut karena merasa ada ikatan dengan kasus ini. Jane pun langsung mengajak Madeline berbicara secara pribadi. Jika Madeline mengizinkan Christina ikut, maka Jane akan berhenti. What's the deal? Red John is mine. Christina muncul dan memberitahu Madeline bahwa dia tahu Jane tidak ingin dia menangani kasus ini dengan mereka. Jane pun mengantar Christina ke lift, di mana mereka berpisah dengan sangat canggung. Sekarang menuju ke TKP. Jane meminta petugas koroner untuk memberinya ruang selama beberapa menit. Setelah melihat-lihat sebentar, Brad Partridge muncul. Penyelidik forensik CBI yang muncul di episode 1 season 1. Ia mencoba mengatakan bahwa TKP ini adalah perbuatan Red John dan anak buahnya harus kembali bekerja. Namun, Jane dengan analisa terbaiknya melihat ruangan korban. Jane memutuskan bahwa ini bukan perbuatan Red John, melainkan peniru. Brad pun mencemoohnya, tetapi Jane memberikan poin-poin spesifiknya dan menyuruh Brad untuk membungkus jurnal dan buku harian korban ke CBI. Esoknya, di Pacific Heights University di Orinda, California, tempat korban kuliah, tim menghadiri acara duka. Teman sekamar Marley, Ruth, sekaligus orang yang menemukan korban pertama kali. Dia bersama pacarnya, Dylan, mengatakan kalau Marley berkencan dengan seorang polisi California bernama Grady Shipp. Grady Shipp. He's a policeman in San Francisco. Tetapi baik Ruth dan Dylan tidak pernah bertemu langsung dengan Grady Shipp. Kemudian Teresa menemui salah satu profesor yang mengajar Marley, Margot Ketchum. Jika ada yang kebetulan, Margot pernah mengajarkan mata kuliah pilihan, yaitu mata kuliah kriminologi pada 2 semester lalu. Judul mata kuliah yang diajarkan salah satunya adalah mengenai pembunuh berantai sebagai pemasaran. Red John was actually mentioned in our class discussions. Dan profesor yang sangat telaten,
dia masih mempunyai daftar mahasiswa yang ada saat pelajaran itu. Kemudian tim berkumpul kembali di sebuah bar. Tidak ada di kepolisian California yang mempunyai nama Grady Ship. Dan saat obrolan mereka berlangsung, Jane melihat TV yang menampilkan Christina Fry di salah satu acara. Christina diwawancarai tentang pandangannya mengenai Red John. Christina menghadap ke kamera dan berkata dengan tulus untuk Red John menghentikan perbuatannya karena masih bisa berubah. Jane dengan sangat panik langsung meninggalkan bar dengan tergesa-gesa. Kemudian di CBI, di ruangan Madeline, Jane memarahi Christina. Apa yang dilakukan Christina persis seperti yang dilakukan Jane dulu, yaitu menegur Red John di televisi. Meskipun Christina mengatakan adanya perbedaan penyampaian dengan Jane, tapi menurut Jane itu sama saja. Permasalahan ini menjadi rumit. Jane meminta Madeline untuk mengerahkan perlindungan ekstra kepada Christina. Pindah ke ruangan utama, menangani kasus Marley. Van Pelt menemukan alamat di jurnal milik Marley yang tulisannya berbeda dan berkemungkinan tulisan tangan Grady Ship. Jadi, Gillespie dan Cho pergi untuk memeriksa alamat itu. Membawa mereka ke sebuah bangunan terbengkalai di mana mereka menemukan sebuah ruangan penuh dengan wajah-wajah tersenyum Red John yang dilukis di seluruh dinding dengan darah babi. Tiba-tiba seseorang menembak mereka melalui langit-langit kaca dan melarikan diri. Sayangnya, orang itu berhasil kabur dengan motor, tetapi menjatuhkan tutup lensa kamera. Mereka pun menelpon Teresa yang sedang bersama Jane di rumah Christina. Jane menyarankan mereka untuk memeriksa klub film Universitas Pacific Heights. Pembunuh Marley mencintai kamera dan penggila film aneh. Well, try the campus film club. All right. Maka itu, Gillespie dan Cho kemudian kembali bertemu dengan Profesor Margot. Kebetulan, Margot adalah ketua klub film. Selain dia memberi nama mahasiswa dari kelas kriminologi 2 semester lalu, ia juga memberikan daftar anggota klub film. Cho membandingkan dua daftar tersebut. Nama Wesley Blankfein ada di keduanya. Sekarang mereka pindah ke klub film. Wakil ketua klub mengatakan Wesley tinggal di klub ini karena ingin kabur dari ibunya. Dan dia terakhir melihat Wesley sekitar 3 minggu lalu. Berita itu sudah sampai ke Teresa. Untuk sementara, Wesley akan dijadikan tersangka meskipun Christina mengatakan bukan. Roh Marley menghubungi Christina dan bukan Wesley yang membunuh. Teresa lalu mendapat telepon lagi. Kali ini dari FBI. Mengabarkan bahwa Red John telah membunuh wanita yang mewawancarai Christina di TV. Red John killed the woman who interviewed you. Pindahlah Teresa dan Jane untuk mengecek TKP. Jane memastikan kalau kali ini memang dilakukan oleh Red John. Hal ini membuat Jane tidak fokus. Dia memilih untuk kembali menemani Christina dan tidak ikut mengurusi kasus Marley. Dan tiba kembali Jane menemui Christina. Hanya saja mereka berdua bertengkar ketika Christina sangat yakin Red John bisa berubah dan hanya membunuh reporter TV itu, bukan Christina. Dia menyuruh Jane pergi. I choose to believe that he doesn't want to. Now please go away. Go on. Pindah ke Gillespie dan Cho di apartemen ibu Wesley. Tetangganya keluar dan mengatakan tidak ada orang sejak 3 hari lalu. Tetangga itu tahu karena ibu Wesley lebih sering di rumah dan sering memutar musik besar. Mereka pun masuk secara paksa dan menemukan kuil pemujaan Wesley yang penuh dengan foto Marley Sparrow. Di kaca ada wajah tersenyum Red John dan singkatan GS, Grady Ship. Kembali ke CBI membawa benda itu. Wesley Blankfein adalah Grady Ship, terobsesi dengan Marley dan memotong semua foto dirinya yang diambil dalam satu tempat untuk disandingkan ke foto-foto Marley.
Jane, you want to take a look, see if you see anything useful? Setelah memperhatikan, Jane mengambil satu foto Wesley tanpa potongan. Ada sebuah tanda dari kejauhan. Tulisan KC, logo dari Kenny Chili, waralaba siap saji California Selatan. Mungkin di sana daerah tempat Wesley mengambil foto. Bixby dan Cho pun pergi mencari, sedangkan Jane dia menelpon Christina bermaksud untuk meminta maaf. Van Pelt yang ada di rumah Christina mengangkat telepon dan mengatakan Christina ada di kamar sedang tidur siang. Tetapi ketika Van Pelt pergi ke kamar Christina untuk memanggilnya, Christina sudah hilang. Christina! Tim kembali dikumpulkan, di mana mereka membahas fakta bahwa Christina mengemas tas dan mengambil paspor serta kartu kreditnya, seakan seperti melarikan diri. Namun Jane menolak tuduhan itu dan mengatakan Red John. Tim tidak dapat mengesampingkan kemungkinan kalau Red John mungkin telah menculik Christina. Madeline masuk dan mengatakan unit orang hilang yang akan mengambil alih kasus Christina. Tim Teresa harus fokus terlebih dahulu dengan kasus Marley. Maka itu tim semua pergi kecuali Jane yang diminta untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Beberapa waktu kemudian, Jane tidak bisa diam. Dia mengambil foto Wesley yang dia pilih sebelumnya. Dia langsung pergi dan menemukan lokasi foto itu diambil. Ada gedung hotel yang sudah tidak berfungsi lagi. Jane merasa di sana ada sesuatu. Awalnya, Jane meninggalkan pesan pada Teresa untuk segera datang ke sini dan menunggunya. Tapi, Jane langsung berubah pikiran dan masuk ke gedung itu sendirian. Namun, baru beberapa langkah dia masuk ke dalam, Jane langsung dibuat pingsan oleh seseorang. Kemudian, ia terbangun dengan kondisi sudah disekap di kursi. Wesley Blankfein berdiri di depannya, menyatakan bahwa Jane akan dikorbankan untuk kemuliaan Red John. Setelah sekitar 3 kalimat dalam monolognya, Wesley berhenti dan bertanya apakah ia bisa mengulang dialognya. Let me do that again. Jane menyadari Wesley sedang mencoba mendramatisir kalimatnya. Jadi, dia mencoba mengulur waktu dengan mengkritik Wesley yang kurang mendalami perannya dan mulai mencoba menenangkan. Jane tahu kalau ibu Wesley sedang disandra. Pelaku memaksa Wesley menjadi tokoh utama sebagai Grady Shipp dalam film gila yang dibuat pelaku. Jane pun memanggil pelaku aslinya. Dylan? Ruth? Ruth dan Dylan. Merekalah pelaku yang membunuh Marley Sparrow melalui Wesley. Itu karena hanya mereka berdua yang mengungkit nama Grady Shipp, nama buatan yang mereka buat. Tapi bagaimanapun, posisi Jane tidak menguntungkan. Wesley dipaksa untuk meneruskan perannya. Dan ketika Wesley hendak membunuh Jane, tiba-tiba Dylan dan Ruth ditembak dengan pistol suppressor. Sedangkan Wesley hanya ditembak kakinya saja. Yang menembak bukan tim CBI, melainkan Red John. Dia datang untuk mengutarakan kebenciannya kepada Dylan dan Ruth karena sudah membuat tiruan murahan dari karyanya yang sempurna. Patrick Jane yang masih terjebak di kursi mati-matian berusaha melihat ke belakang sampai mendorong kursinya jatuh ke samping. Red John menghampiri Ruth yang masih hidup dan mengiris lehernya. Saat tak berdaya di lantai, Jane mendengar langkah kaki Red John mendekatinya. Red John lalu membetulkan kursi Jane dan mendekatkan wajahnya yang menggunakan topeng. Red John mengucapkan beberapa patah kata dari puisi karya William Blake. Tiger, tiger, burning bright.
in the forests of the night. What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? Red John menjauh dan tepat ketika Jane mulai berpikir Red John telah pergi, Red John muncul di sisi lain dan mengatakan ia yakin Christina ingin Red John menyampaikan pesan kepada Jane kalau Christina sebenarnya sangat peduli dengan Jane. Red John lalu benar-benar pergi sambil berkata, "Roll Tide." Roll Tide? Roll Tide. 2 hari kemudian di CBI, sekaligus scene penutup season 2 ini, Jane memberitahu Teresa kalau Red John tidak mengatakan apapun yang penting kepadanya. Dan Jane kembali ke rumahnya. Dia berbaring di kamar tempat istri dan putrinya dibunuh, sambil menggumamkan puisi yang dilantungkan Red John sebelumnya. Ketika Jane selalu terhalang mendapatkan informasi penting mengenai Red John, justru Red John sendiri yang langsung mendatangi Jane meskipun memakai topeng. Dan season 2 The Mentalist selesai.